Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita akan melihat dalam Lukas 23. Lukas 23 ini bercerita tentang proses sebelum Yesus masuk ke dalam penyalipan. Jadi dari proses pengadilan sampai proses penyalipan. Nah, kita melihat bahwa dalam proses pengadilan sampai proses penyalipan, Yesus banyak sekali dan sering kali diolok-olok, diejek, ditertawakan. Kita akan melihat contoh-contohnya. Saya akan membacakan satu persatu. Dari ayat yang kelima, orang-orang pada waktu itu mereka mendesak Yesus untuk supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Pada ayat yang kelima, mereka makin kuat mendesak. Lalu ketika Yesus diperhadapkan dengan Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Enyahlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Ada juga yang berkata, salibkan dia, salibkanlah dia. Mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Pemimpin-pemimpin pun mengejek mereka. Prajurit-prajurit juga mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan sampai penjahat pun menghujat Yesus. Jadi mulai dari Herodes, imam-imam, rakyat biasa, pasukan, sampai pada penjahat, mereka semua mengolok-olok Tuhan Yesus. Nah, Yesus bisa dijatuhi hukuman mati karena teriakan mereka begitu keras, karena teriakan orang-orang begitu keras. Tertulis dalam ayat 23 bahwa tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Jadi keputusan Yesus untuk dijatuhi hukuman mati itu karena suara mereka begitu keras. Suara orang-orang yang mendesak Yesus untuk dijatuhi hukuman mati begitu keras, sehingga Yesus pun akhirnya dijatuhi hukuman mati padahal ia tidak bersalah. Lalu yang menjadi pertanyaan, di tengah keributan, di tengah banyak sekali olokan-olokan Yesus yang terjadi dalam proses pengadilan, yang jadi pertanyaan adalah di mana suara orang-orang yang mencintai Yesus? Di mana suara orang-orang yang mengasihi Yesus? Di mana suara para murid-murid? Di mana suara Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketiga murid kesayangan Yesus? Kalau kita melihat dalam Markus 14 ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 52, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi sampai kepada murid-muridnya pun lari meninggalkan Yesus. Bahkan di sini dikatakan ada yang sampai telanjang. Jadi semua orang meninggalkan Yesus, semua orang mengolok-olok Yesus. Ketika dalam proses pengadilan, semua orang yang mengasihi Yesus mereka bungkam. Mereka tidak bisa membela Yesus, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan yang tersisa sampai kematian Yesus, tersisa sampai proses penyalipan Yesus dan sampai Yesus mati, itu hanya adalah ibunya, saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena serta Yohanes. Itu tercatat dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Yang lainnya mereka semua pergi meninggalkan Yesus dan mereka hanya melihat dari kejauhan. Dalam Lukas 23 ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi orang-orang yang terdekat pun, orang-orang yang mengasihi Yesus sekalipun, mereka hanya melihat itu dari kejauhan. Karena mereka sama seperti para murid-murid. Ketika nyawa mereka diperhadapkan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya diam. Di sini menunjukkan bahwa kebanyakan dari para murid-murid ketika ada sesuatu yang dipertaruhkan, mereka tidak berani mempertaruhkan sesuatu untuk kemuliaan Yesus. Padahal kalau kita melihat dalam catatan sebelumnya, Petrus, ketiga murid kesayangan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka merupakan suatu murid yang mati-matian membela Yesus pada waktu itu sebelum mereka tahu kalau Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Contohnya ketika Simon Petrus, pasti kita sering mendengar ceritanya bahwa ia memotong telinga daripada salah satu seorang prajurit untuk membela Yesus. Bahkan Yakobus dan Yohanes, ketika orang-orang lain mengolok-olok Yesus, ketika orang lain menolak Yesus, sebelum waktu Yesus masih melakukan penginjilan, sebelum Yesus masuk dalam proses pengadilan, Yakobus dan Yohanes mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi Petrus, Yohanes, dan Yakobus mereka begitu dengan berani, mereka sampai ingin menurunkan api daripada
langit untuk membela Yesus. Tetapi sekali lagi ketika nyawa mereka dipertaruhkan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka hanya diam. Bahkan mereka melarikan diri. Dari beberapa mereka ada yang lari dengan telanjang. Dan kalau kita melihat setelah kematian Yesus, murid-murid termasuk Petrus dan yang lain-lain, mereka melupakan akan panggilan Yesus ketika pertama kali mereka dipanggil. Mereka melupakan utusan Yesus kepada mereka. Bahkan Petrus sendiri dia kembali menjadi nelayan. Nah, tetapi kalau kita mendengar cerita itu adalah cerita yang menyedihkan. Ketika Yesus ditinggal, ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus dihianati, itu semua adalah proses yang menyedihkan bagi Yesus. Dan itu adalah cerita yang sangat menyedihkan. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka kembali bangkit. Ada satu hal yang membuat mereka kembali memperoleh semangat yang telah hilang itu. Yaitu setelah Yesus mati, Yesus bangkit, dan setelah mereka melihat kebangkitan Yesus, barulah mereka memperoleh kepercayaan mereka kembali dan semangat mereka kembali. Dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah pada malam hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi kita bisa melihat bahwa murid-murid sekali lagi mereka berbahagia ketika mereka melihat kebangkitan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus akhirnya berkuasa di atas maut, mereka akhirnya memperoleh iman mereka kembali. Akhirnya mereka memperoleh semangat mereka kembali untuk mereka dapat memberitakan Injil kembali. Dan Yesus mengutus mereka untuk yang terakhir kalinya. Dan ketika mereka diutus untuk yang terakhir kalinya, berbeda dengan pertama, mereka kali ini mereka tidak mundur lagi. Mereka bahkan berani mempertaruhkan nyawanya. Mereka bahkan berani mempertaruhkan segalanya untuk kepentingan kerajaan surga. Dan saya akan membacakan daftar daripada murid-murid, daripada perjalanan para murid-murid ketika mereka diutus untuk yang terakhir kalinya. Kita akan melihat keberanian-keberanian para murid yang terjadi setelah Yesus mengutus mereka. Petrus disalibkan secara terbalik di Roma. Andreas, dia disalib di Uni Soviet. Yohanes, dia direbus di Roma namun ia selamat. Lalu Thomas, dia menginjil dari Syria sampai ke India dan mati ditusuk oleh tombak. Filipus, dia menginjil dari Afrika sampai ke Asia di penjara dan dihukum mati. Lalu ada Matius, menginjil dari Persia sampai Ethiopia, mati ditusuk. Bartolomeus menginjil dari India, Armenia, Ethiopia sampai Arab, mati di perjalanan. Yakobus menginjil di Syria, mati dilempari batu dan dipukuli. Simon menginjil di Persia, mati dibunuh karena menolak menyembah dewa matahari. Lalu Matias, pengganti Yudas, dia menginjil di Syria dan mati dibakar. Dan kalau kita melihat Rasul Paulus, dia mati dipenggal kepalanya di Roma. Dan sampai sekarang, kalau kita melihat keberanian-keberanian itu masih ada sampai sekarang. Kalau dicatat, setiap tahunnya ada 100.000 orang Kristen yang mati karena mempertahankan imannya sampai sekarang. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika Yesus dibangkitkan. Dan ketika Yesus dibangkitkan, itulah kuasa kebangkitan Yesus. Dan semua orang, murid-muridnya yang sebelumnya takut untuk mempertaruhkan nyawanya, tetapi ketika mereka melihat Yesus bangkit, mereka kali ini bisa berani untuk memberitakan siapa Yesus sebenarnya dan berani mempertaruhkan nyawanya. Dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah dari mana asal keberanian mereka? Bagaimana mereka dapat memperoleh keberanian yang luar biasa seperti itu? Hanya ada satu hal yang Yesus lakukan setelah Yesus mengutus para murid. Kita kembali pada Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Satu hal yang Yesus lakukan adalah Yesus mengembuskan Roh Kudus. Yesus memberikan mereka kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Itulah yang mereka dapatkan sehingga mereka dapat memperoleh keberanian yang begitu rupa. Bahkan mereka sampai mengorbankan segala-galanya. Sebelumnya mereka takut, sebelumnya mereka hanya membela Yesus hanya sebatas perkataan. Tetapi kali ini
Ketika Roh Kudus dihembuskan, ketika Roh Kudus diberikan, mereka berani mengorbankan nyawanya untuk kepentingan kerajaan surga itu karena ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kehidupan mereka. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dikaruniakan untuk menderita, artinya kita dikaruniakan keberanian, kita dikaruniakan semangat, kita dikaruniakan kekuatan untuk mempertahankan iman mereka. Tantangan kita tidaklah sebesar orang-orang yang mati mempertahankan imannya. Tantangan kita tidak sebesar para rasul dan para martir yang mereka sampai harus mati untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi mereka, jika mereka dapat memperoleh keberanian itu karena Roh Kudus, begitu juga dengan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang mempertaruhkan iman kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk supaya ketika tantangan itu datang kita bisa menerimanya dengan ucapan syukur dan kita dapat menerimanya dengan sukacita. Jadi semuanya itu adalah karunia Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan kita semangat untuk memberitakan, untuk mempertahankan kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Kau yang akan memberikan kami kekuatan untuk menanggung segala tantangan yang Engkau izinkan kami untuk kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.